Penyelidikan kasus penipuan cek kosong yang diduga dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Masud bersama sang istri Nur Fadiah terhadap salah satu pengusaha asal Samarinda Irma Suryani berujung SP3. Berawal dari sang istri, Nur Fadiah mendatangi Irma untuk mengajak kerjasama dalam sebuah bisnis yaitu solar laut. Akhirnya terjadi transaksi uang cash sebanyak 2,7 miliar dengan iming-iming keuntungan 40/60 dengan Irma 40 dan Nur Fadiah 60. Saat ditanya alasannya mengapa Nur Fadiah mendapatkan 60, Nur Fadiah mengatakan alasannya mendapatkan 60 karena telah berkontribusi banyak dalam bisnis ini, salah satunya turun tangan dalam hal transaksi. Awalnya Nur Fadiah datang ke saya untuk mengajak bisnis solar laut. Akhirnya terjadilah transaksi, saya serahkan uang cash ya, 2,7 miliar gitu, dengan iming-iming keuntungan 40/60. Saya 40, dia 60. Saya bilang, kenapa kok pembagiannya seperti itu? Karena kan saya pemilik modal. Ya karena dia bilang kenapa dia 60, karena dia yang koordinasi, dia yang transaksi di laut, dia yang semuanya ya, bankernya juga gitu ya. Akhirnya saya iyakan. Terus berapa bulan kemudian apa yang dia janjikan itu tidak terlaksana ya gitu. Ya akhirnya di awal sekitaran Desember itu dia memberikan saya cek 2,7 miliar itu, karena saya kan kalau memang keuntungan nggak ada, saya minta dibalikin aja deh uang saya gitu. Nah dia membalikan uang itu dalam bentuk cek itu tadi. Jadi cek itu tertanggal 20 Desember 2016. Nah batas cek itu 3 bulan ya. Nah begitu cek itu jatuh tempo, itu saya telepon dia, ini cek mau jatuh tempo gimana? Jangan dulu Kak Irma, jangan dulu. Tapi kan saya berikan waktu karena cek itu kan sampai 3 bulan gitu. Nah terus jangan dulu Kak Irma, jangan dicairkan. Nah sampai akhirnya juga nggak terbayar, belum juga. Saya bilang kamu isi nih saldonya, saya bilang gitu. Karena nanti kamu blacklist loh ini. Nah, akhirnya nggak juga ya, tetap saya kirimkan ceknya. Berbagai upaya hukum telah dilakukan Irma, salah satunya melapor kepada pihak berwajib. Namun butuh waktu lama untuk pihak berwajib memprosesnya. Bahkan menurut pengakuannya butuh 1 tahun 4 bulan untuk naik tahap menjadi penyelidikan. Bahkan setelah itu hanya sampai di tahap SP3. Ya kita kan melapor, ya kan. Melapor itu pun bisa naik menjadi penyidikan itu setahun 4 bulan ya. Ya, setahun 4 bulan ya Jun ya. Ya. Nah, terus kita juga teruslah berupaya gitu kan, menanyakan, bersurat gitu kan, kok nggak naik gitu kan. Nah, sampai akhirnya naik, tapi endingnya juga tetap SP3 ya. Iya. Posisi Irma sebagai terlapor juga menjadi hal yang mengejutkan. Irma melaporkan pada 9 April dan menjadi terlapor di bulan Juli 2020. Anehnya posisi laporan Irma berujung SP3 sedangkan laporan Irma sebagai terlapor terus berjalan. Kalau untuk upaya hukum yang kita lakukan itu ada beberapa item, ada beberapa strategi, tapi kan nggak mungkin kita publiskan. Karena kalau kita publis terus kemudian belum kita melangkah, kita nanti dibilang mengkosongkan begitu. Yang pasti kita punya strategi lah untuk menghadapi SP3 maupun posisi Ibu Irma sebagai terlapor ini kan begitu. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa Ibu Irma ini melapor di tanggal 9 April kemudian jadi terlapor di bulan Juli tahun 2020. Nah kan begitu. Anehnya itu posisi laporannya Bu Irma ini di SP3, sedangkan posisi Bu Irma sebagai terlapor tetap berjalan. Dan kemarin kita sudah dampingi beliau pada saat diambil keterangannya di Polda kan terbaru. Begitu juga saksi dari kita yang keterangan kita dampingi. Saat ditanya mengenai penyelidikan kasus ini, pihak kuasa hukum Irma membenarkan adanya beberapa kejanggalan yang dilakukan penyidik. Iya, kalau menurut kita ya ada. Kenapa kita katakan begitu?
dari mulai kita tangani perkara ini, kita tangani perkara ini dari tanggal 21 Desember 2020 ya, sesuai surat kuasa, terus kemudian sesuai surat kita ke Polda, ke Mabes, dan lain-lain. Nah, kenapa kita bersurat pada saat itu? Karena kita melihat ada kejanggalan dalam penanganan perkara ini. Yang pertama, itu terlapor itu diperiksa di rumah dari terlapor, sambil makan bersama itu diperiksa. Itu kan melanggar kode etik. Tidak boleh, dalam hukum acara tidak boleh dilakukan begitu. Nah, begitu kita temukan begitu berdasarkan bukti yang ada sama kita, ya kita bersurat nih. Karena kita yakin dalam prosesnya nanti pasti akan ada yang aneh. Ya terbukti SP3. Nah, berdasarkan itulah kita bersurat tanggal 21 Desember. Akhirnya tanggal 21 Desember kita bersurat, ditindaklanjuti sampai akhirnya sidang kode etik per 22 September 2021. Nah, putusannya itu berdasarkan informasi yang kita dapat, harusnya penyidik yang menangani perkara tadi, yang sudah disidangkan secara kode etik tadi, tidak boleh lagi lanjut menangani perkara ini, harusnya diganti. Tetapi itu kewenangan dari Kapolres, kewenangan dari atasan dari penyidik itu tadi. Nah, terbuktilah bahwa permainan itu ada di sini. Akhirnya perkara SP3, justru perkara kita masih lanjut nih, begitu. Mengenai dugaan bahwa Irma merampas sertifikat tanah dan BPKB, Irma menanggapi dengan santai bahwa tidak mungkin ia bisa masuk ke dalam rumah Hasanuddin Mas'ud. Ia juga mempertanyakan mengenai keterlambatan laporan yang diajukan Hasanuddin Mas'ud. Iya, kalau dari yang kita dampingin Ibu Irma mulai dari tahap penyelidikan sampai penyidikan kemarin, bukti-bukti seperti CCTV, saksi apa dan lain sebagainya kan itu tidak pernah diperlihatkan ke kita nih, karena memang masih ranah penyidikan dan disampaikan ke kita. Tapi ya kita pikir sesuai yang disampaikan klien kita tidak pernah melakukan itu, sedangkan yang disampaikan oleh pihak mereka itu kan ada CCTV, ada saksi apa segala macam, kan begitu. Ya harusnya ya itulah bukti yang harus mereka sajikan, kan begitu. Itu harus mereka sajikan untuk membuktikan bahwa Ibu Irma ada melakukan pemerasan, pengancaman. Ya kendati pun laporan ini kan sudah agak basi juga hitungan kita. Harusnya begitu terjadi pemerasan, terjadi pengancaman atau perampasan pada saat itu kan jelas harusnya dilapor pada saat itu supaya unsur pidananya masih jelas, kan begitu. Tapi ya ini menurut dia ya bisa saja yang rekayasa. Seperti yang kita bilang sebelumnya bahwa ini ya laporan tandingan lah atas laporan kita terkait penipuan dengan cek kosong, gitu. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya juga bahwa ya ini murni laporan tandingan ya, rekayasa dari apa yang telah kita laporkan. Nah, pada posisi ini kenapa kita sampaikan begitu? Seharusnya seperti yang kita pertegas tadi bahwa perampasan, pengancaman, pemerasan itu terjadi katanya mereka itu di tahun 2016. Kan begitu tahun 2016. Kenapa kemudian laporannya itu muncul di 2020 setelah laporan kita terkait penipuan dengan cek kosong itu muncul? Ini kan aneh. Ini aneh. Kenapa laporan kita dulu yang ada baru mereka melapor? Artinya kan jelas bahwa ini laporan tandingan. Seharusnya penyidik juga memilah itu. Kan begitu. Jadi harapan kita juga yang begini-begini jangan sampai terjadilah ke depannya, kan begitu. Harapan kita ke penyidik maupun ke masyarakat juga ya hati-hatilah menghadapi yang begini, kan begitu. Jangan sampai tadinya kita pelapor kemudian di setting jadi terlapor. Sedangkan perkara itu jelas pemerasan, pengancaman dan itu tadi perampasan itu tadi dikatakan di awal. Ya lapor dong supaya unsur pidananya makin jelas pada saat itu. Jangan setelah laporan kita ada baru kau lapor, begitu. Saat ditanya harapan Irma terhadap kasus ini, ia mengatakan polisi harus segera membuka SP3 pada laporan yang ia ajukan. Ya, memohon gitu ya, meminta kepada Pak Kapolri untuk membuka kembali, meninjau kembali permasalahan ini karena dua anggota DPR, oknum anggota DPR yang saya laporkan itu dua-duanya SP3. Jangan sampai lagi terjadi kepada masyarakat luas kita pelapor menjadi terlapor. Ya, akhirnya kan percuma kita lapor polisi. Pihak Polresta Samarinda sendiri enggan memberikan tanggapan lebih jauh soal SP3 kasus tersebut.